Jadi orang asingnya cuma Cina sama India. Selebihnya banyak. ada orang Ada dari Eropa Eropa juga ada, Eropa. Thailand juga ada, Oke, Filipina, kan Filipina. Berarti terus Malaysia. Oh, berarti gitu ya. Uzbekistan, Uzbekistan yang Tantan gitu ya. Oke, CIS country. Tapi enak ya sama mereka. Iya. Di kampus itu komunikasi secara umum itu bahasa Inggris atau bahasa Arab? Tergantung orang. Tergantung orang. Jurusan juga. Tergantung jurusan. Oh gitu ya. Tapi bagus dong bisa belajar beberapa bisa bahasa dalam waktu bersamaan. Mm-mm. Di asrama itu untuk peraturan agak ketat nggak untuk mahasiswi misalkan untuk keluar ya untuk belanja atau sekedar untuk di asrama nih bosen pengen keluar terserah saya setiap hari itu bisa nggak seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, apa kabar? Ahlan sahlan, selamat datang kembali di Yanvlog. Teman-teman, saya ini saat ini berada di kota Dubai. Tepatnya kita tuh di Wafi Mall, yang persisnya di depan Kuliner Nusantara. Jadi ini adik-adik mahasiswi, saya sebutnya adik-adik ya karena saya udah terlalu tua ini menyebutnya. Adik-adik mahasiswi itu pengen banget sambil mau datang ke mall Wafi Mall ini sambil mau makan di Kuliner Nusantara. Tapi alhamdulillah bisa juga berkesempatan untuk berwawancara dengan Ian Vlogs. Alhamdulillah, saya kenalin ya. Ini yang pertama nih mahasiswinya, saya panggilnya Teh Naja. Teh Naja. Ini Teh Aisyah. Saya pengen tanya, Teh Naja dari mana asalnya? Dari Bekasi. Bekasi. Aslinya? Aslinya Bekasi. Bekasi, orang Bekasi ya. Kalau Aisyah, Orang Padang, asli Padang. orang Padang. Padangnya Padang mana? Di Padang, di Kota Padang. Kota Padang ya. Nah, teman-teman, masya Allah, ini Teh Naja sama Teh Aisyah ini adalah mahasiswi tingkat tingkat 4. tingkat Tahun 4, kedua. tahun kedua. Tahun Oke, itu di Al-Qasimi University. Nah, oleh karena itu yuk kita akan sedikit mengorek cerita bagaimana kok bisa sampai Mbak Teh Naja sama Teh Aisyah ini sampai belajar di Al-Qasimi University. Teh Naja, ini berarti udah tahun yang kedua. Ini kalau nggak salah baru sampai dari liburan ya? Iya, bukan liburan sih, pulang. Tapi nggak tertahan, nggak bisa datang ke sini gara-gara COVID itu? Karena COVID. Oke, tapi alhamdulillah ya, ahlan wa sahlan, selamat datang kembali di Dubai. Mungkin sudah kangen juga dengan masakan Dubai. Sama Teh Aisyah sama ya? Iya, sama. Ini ininya apa? Istilahnya jurusannya apa? Al-Quran. Dulunya Al-Quran. Masya Allah. Al-Quran. Ini jadi saya sedikit akan merasa senang loh melihat saudari-saudara kita ini kan saudara-saudara kita juga, bisa dikatakan anak-anak kita, adik-adik kita, teman-teman kita. Teh Naja sama ini senangnya apa? Ada semangat untuk berjuang belajar di negeri yang walaupun itu jauh dari Indonesia. Nah, Teh, bisa nggak dijelaskan ke teman-teman sampai bisa belajar di Al-Qasimi University itu gimana prosesnya itu? Kalau proses masing-masing kita pasti beda ya. Oh gitu ya? Maksudnya kita beda, maksudnya punya pengalaman yang berbeda gitu. Iya. Intinya kalau misalnya kalau untuk proses pendaftarannya itu sama kayak yang sekarang proses seleksi berkas sampai ke wawancara, terus ketahuan diterima itu lewat Gmail. Oh, lewat Gmail, lewat email berarti ya? Lewat Gmail. Pokoknya semuanya secara online dan nggak ada yang kayak penyalurnya gitu. Biasanya kan ada yang dari Kemenang. Ada nggak model wawancara interview dengan pihak university? Iya, itu wawancara pihak university sama pihak university ada, itu tapi lewat Zoom. Lewat Zoom ya? Lewat Zoom. Dari proses waktu itu mana Teh Naja sama Teh Aisyah itu daftar sampai diterima dan datang di situ jaraknya tuh berapa lama? Kira-kira berapa bulan dari pertama kali daftar online ya dulu ya? Iya.
beda-beda juga itu. Oh gitu ya? Aisyah waktu itu berapa? Aisyah itu sempat kuliah di Thailand dulu sebelum ke Al-Qasmi. Di Thailand? Itu apa? Diambil Di Fatani University. jurusan? Al-Quran juga. Oh Masya Allah, ini mantap sekali. Al-Quran terus itu baru akhirnya dari sana ke sini. Belum selesai sana pindah ke sini terusnya. Ya jadi Aisyah awalnya di Sudan. Oh Masya Allah. Tadi udah Thailand, sekarang Sudan lagi. Iya di Sudan. 5 bulan di Sudan berhenti karena ada konflik Sudan. Oke, betul. Terus di Sudan tanya ke teman, ada dapat informasi Al-Qasmi University. Oke. Daftar. Jadi bulan Maret 2019 daftar. 2019 Maret daftar, terus prosesnya cepat. Iya. Tapi waktu wawancara itu tersendat. Ada tersendat. Sebulan 2 bulan nunggu nggak ada kabar, terus kata orang tua ya udah sambung ke Thailand dulu. Iya dah. Thailand dulu. Oh, gara-gara ceritanya seperti itu. Oke. Karena nggak ada kabar dari Al-Qasmi. Iya. Thailand dapat 1 semester. Masuk semester. Jadi 2 Januari 2020 baru berangkat ke Al-Qasmi. Januari 2020 dari 2009 bulan Maret. 2019 bulan Maret. Masya Allah lama juga berarti ya. Oh berarti satu sama lain pasti akan beda. Iya. Kalau Najah sendiri? Kalau Najah sendiri dulu lulus pesantren itu langsung ngabdi, ada pengabdian gitu. Dipinta mengabdi. Terus kebetulan disuruh sama kakak nih coba-coba daftar Al-Qasmiyah. Akhirnya cobalah daftar. Sebenarnya nggak ada niatan untuk kuliah di luar negeri sama sekali. Masya Allah, oke. Nggak ada niatan. Terus juga nggak ada niatan untuk ngambil jurusan agama dulu pas kuliah. Nah yaudah akhirnya coba-coba daftar. Nah pas udah sampai interview tahap yang di jurusannya, tiba-tiba dibilang kalau misalnya nama Najah nggak ada di sana. Jadi kata Najah ya udah nggak apa-apa lah, nggak keterima gitu. Akhirnya Najah coba daftar negeri di Indonesia, tapi nggak ada yang keterima. SBMPTN semuanya nggak ada yang keterima. Terus karena Najah kekeh pengen ngambil jurusan pendidikan luar biasa waktu itu, akhirnya Najah tetap kuliah di sana yang jurusan swasta di di Bandung. Dan di pertengahan baru 2 minggu kuliah, tiba-tiba dapat email dari Al-Qasmi yang maksudnya udah numpuk-numpuk dari lama, udah kayak oh ya udahlah bodo amat. Tiba-tiba dipinta untuk kirim berkasnya. Itu berarti berapa lama Teh Najah? Dari bulan Maret juga tuh, Maret 2019. Dan berkas yang diminta itu? Di berkasnya itu dipinta bulan September. Oh, lama juga. September 22 September itu masih inget banget. Padahal di situ udah kuliah kayak masuk, udah melupakan Al-Qasmi. Oh ya Allah. Tiba-tiba dapet pengumuman suruh kirim berkas. Nah, situ labil banget. Itu makanya seperti itulah ya. Di kalikunya tetap ada, hikmahnya tetap ada. Ternyata dari semua itu rahasianya bahwa tetap harus ke sini dan akhirnya sekarang udah ada di depan saya ini Teh. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan kepada pertanyaan selanjutnya, ikuti pesan-pesan berikut ini dulu. Teman-teman, selamat datang kembali di Yan Vlogs. Kita akan tanya selanjutnya ini terkait di Al-Qasmi University itu sekarang mahasiswi ya, bukan mahasiswa ya. Kalau mahasiswa dulu saya alhamdulillah udah pernah beberapa kali mengadakan wawancara ya. Ini sekarang jumlah mahasiswa Indonesia sampai saat ini yang udah ada itu berapa orang? Kalau yang udah benar-benar ada di asrama itu 19. Oh iya, ada 19. Tapi mahasiswi barunya itu sekitar 20-an. Dan mereka belum bisa berangkat ke sini. Oh gitu, yang baru ya istilahnya ya. Yang baru. Terus untuk di sana sendiri dari beberapa negara sih kira-kira temennya Teh Najah sama Teh Aisyah itu dari negara mana aja mahasiswinya? Banyak dari Cina. Oh, Cina. Kebetulan kita juga sekamar sama orang India. Oh gitu. Tapi berarti komunikasinya pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab? Kadang bahasa Inggris, kadang bahasa Arab. Oh gitu, tapi nggak nehi-nehi gitu ya? Nggak. Kadang suka gitu-gitu sih. Oke. Jadi orang asingnya cuma Cina sama India. Selebihnya ada orang Eropa ada. Eropa juga ada. Thailand juga ada, Filipina. Berarti Malaysia. Oh berarti gitu ya. Uzbekistan, yang Tantan gitu ya. Oke, CIS country. Tapi enak ya sama mereka. Iya. Di kampus itu komunikasi secara umum itu bahasa Inggris atau bahasa Arab? Tergantung orang. Jurusan juga. Oh gitu ya. Tapi bagus dong bisa belajar beberapa bahasa dalam waktu bersamaan. Nah, terus terkait masalah pelajarannya itu bagaimana? Susah atau gampang di sini? Mungkin tergantung orang juga. Secara umum itu kalau bicara-bicara atau
dan Naja merasakan oh ini kayaknya oke lah, standar lah gitu. Kalau untuk ukuran Naja, Ya. Naja yang orangnya standar tengah bawah lah. Menurut Naja untuk memahami Iya. yang diomongin sama dosen itu alhamdulillah masih mudah untuk dipahami Oh, karena Masya Allah, mantap. seluruhnya Bagus. fusha pakai bahasa Bagus. Arab. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah bagus. Terus Teh Raisa sendiri sama ya? Iya sama. Alhamdulillah. Teman-teman tuh jadi ternyata dulu di awalnya basicnya pesantren ya. Iya, Iya. Teh Raisa pesantren juga. Terus masuk ke sini, Masya Allah, pengalamannya ada di luar negeri, bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, and the same time ya, Masya Allah. Nah terus, oke, selanjutnya adalah dengar-dengarnya. Sekarang ini kan karena Al-Quran ya, jadi yang terkait dengan masalah agama. Di asrama itu, untuk peraturan agak ketat nggak untuk mahasiswi, misalkan untuk keluar, ya, untuk belanja, atau sekedar untuk di asrama nih bosen pengen keluar, terserah saya setiap hari, itu bisa nggak seperti itu? Nggak bisa. Setiap hari nggak bisa keluar. Nggak bisa. Jadi maksudnya bisa nggak dikasih tahu gimana sih model-model untuk perizinan keluar dan kemana aja biasanya? Coba Chef. Iya. Jadi di Al-Qasmiyah itu, ya Al-Qasmiyah sih khususnya ini Iya. peraturannya karena untuk menjaga, Iya. ya menjaga karena perempuan ini Iya. cuma bisa keluarnya itu kalau ada mahram pertama. Kalau ada Mahramnya ya. mahram. Oke. Dan mahram yang kedua itu sama musyrifah ini, jadi Diantar. iya. Oh, nggak bisa sama sendiri? madam, Sama madamnya, ustadzahnya. Iya. Iya, iya. Oh Jadi gitu. sama yang madam asrama. Madam asrama. Jadi nggak bisa tanpa harus dengan mereka. Pokoknya itu pun nggak bisa kayak kita, madam kita mau ke mall gitu, misalnya hari biasa gitu. Iya. Terus kita sendiri sama madam itu nggak bisa. Jadi kayak harus bareng. jadi setiap hari Kamis, Nah, setiap hari setiap Kamis kita keluar. Ah. Sekarang itu setiap hari Kamis. Jadi sebelum hari Kamis itu ada nyatet dulu Oke. siapa nih yang kira-kira minggu ini mau tasawuf nyebutnya kalau belanja gitu kan. Iya. Ya udah akhirnya kita nyatet dulu, terus baru nanti Kamisnya yang udah nyatet itu bisa pergi sama-sama naik bus kampus. Bus kampus. Jadi waktunya juga terbatas, tempat yang dikunjungi juga terbatas. Jadi seperti itu. Gimana menurut enak nggak? Enaknya bisa irit, Iya. karena kan kalau misalnya kita terlalu bebas juga naik taksi Ya, ya kemana-mana. itu dia, betul juga sih. Memang tetap hikmahnya ada ya. Hikmahnya ada hal banyak. positif yang di situ ya. Seperti itu. Cuman kalau dibandingkan mungkin mahasiswa-mahasiswa Indonesia ya di negara mana mungkin agak Ya, beda ya. agak beda. Karena ini sangat dibatasi sekali tempat dan waktu. Tapi sampai saat ini karena itu jadi terbiasa, it's okay ya. Iya, Jadi bukan it's jadi okay aja. beban ya. Bukan jadi beban. Tapi sekarang itu mudah-mudahan bisa lebih sedikit karena dulu kemungkinan apakah ada pengaruh dengan pandemi? Iya, itu Seperti pengaruh itu? juga pandemi. Jadi Ah. katanya kemarin tuh biasanya kalau kita tasawuf mingguan tuh suka pindah-pindah mall. Jadi mallnya nggak di situ aja. Betul. Jadi Oh, 3 bulan sekali kadang ke Dubai Mall seperti kayak gitu itu. katanya. Oke. Nah, Kata terus? mahasiswa yang udah di sana. Maksudnya Ya. yang sebelum pandemi di sana Ya. gitu. Tapi karena ada pandemi jadi emang karena terbatas mallnya itu aja. Oh gitu, oke. Oh jadi seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan kalau sudah terus menurun itu bisa saja berubah Iya, bisa aja. peraturan atau kebijakannya. Iya. Tapi pada umumnya oke sudah you get used seperti ya, udah biasa seperti itu ya. Alhamdulillah. Oke. Teman-teman, ini oh iya terkait masalah beasiswa tapi udah tahu nih teman-teman. Iya, Tapi kalau iya. yang mahasiswi tapi kalau yang nonton video ini bisa saja. Iya. Gimana kira-kira cukup ya? Cukup sangat Cukup sekali ya. Pokoknya Malah udah bisa datang- nabung, bisa ngirim malah iya, ya. datang-datang udah fokus belajar aja. Oh mantap. Jadi udah tempat tinggal. Semuanya udah difasilitasi oleh kampus. Buku-buku, Iya, Bu. semuanya. Jadi tinggal belajar tok. Iya. Mantap. Dan harus mengurangi ekspektasi juga, Pak. Oh, gitu. Sebelum Maksudnya? biasanya tuh kita mahasiswa kalau mahasiswi sebelum Iya. berangkat ke kampus suka berekspektasi kayak padahal kan udah dibilang dari awal kalau kita keluarnya terbatas. Tapi Iya. kita suka berekspektasi tinggi kalau ntar masih bisa kok keluar jauh-jauh gitu. gitu, oke. Nah, jadi mereka berpikiran kayak nanti kita masih bisa keluar-keluaran yang Oh, gitu. bebas gitu. Ternyata pas nyampe asrama, wah kok gini banget Oke, gitu. jadi jangan terlalu berekspektasi itu. tinggi. Tapi insya Allah dari semua itu biasanya akan mendapatkan suatu kenikmatan yang sangat luar Luar biasa. biasa. Dari yang tertahan, dia kan tertahan tuh ya merasa itu, tapi nanti insya Allah hikmahnya, nikmatnya akan lebih besar hasilnya ya. Jadi tapi betul kalau saya melihat ada sisi positifnya juga Iya, banyak di sana. Banyak. Ngirit segala Ngirit. macam, fokus kepada Fokus, iya. belajar, mantap sekali. Mantap teman-teman, ini patut ditiru. Nah,
kira-kira di akhir dari perbincangan singkat kita ini ada nggak yang mau disampaikan dari Teh Aisyah atau Teh Najah kepada teman-teman yang mungkin di Indonesia yang pengen ikut belajar di Al-Qasim University gitu, gimana? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Aisyah, apapun itu intinya tergantung niat sih Pak. Iya. Karena kebanyakan orang di Al-Qasimnya udah lihat apa fasilitasnya dulu, jadi niatnya salah. Nah, jadi banyak itu cerita, banyak cerita dia gagal, terus ternyata setelah Aisyah bilang tergantung niat. Allah tuh kan melihat segala sesuatu dari niatnya. Jadi dia sadar gitu. Kayaknya aku salah niat nih Kak, daftar gitu. Itu tergantung niat dan harus yakin sama kalau sudah kalau udah sini berarti udah harus berjuang ya, mau nggak mau gitu, udah bismillah aja. Kalau udah istilahnya udah sampai di sini dan dengan keputusan, jangan setengah-setengah maksudnya gitu ya. Masya Allah. Iya, ini kalau Teh Aisyah itu logat padangnya kelihatan sekali. Iya, Masya Allah. Tapi bagus itu, padahal udah sudah ke Thailand, tapi nggak hilang-hilang logatnya, itu lah bagus itu. Nggak, mungkin ini efek liburan juga. Oh iya betul, baru liburan ke Indonesia. Ya terus Teh Najah? Kalau pesan dari Najah juga sama kayak Aisyah, pertama perbaiki niat. Terus kalau misalnya udah diperbaiki niatnya, terus pas lagi mau daftar di Al-Qasimiyah, pasti ada aja gitu ujian yang kadang bikin kita stuck di tengah kayak dilanjut nggak ya gitu. Pokoknya tetap berjuang sampai akhir, karena kita kan sebagai manusia punya ikhtiar juga gitu, harus usaha sampai akhir. Kalau misalnya emang benar-benar udah stuck di pengumuman kita nggak keterima, barulah di situ kan qadarullah wa masya Allah. Masya Allah, aduh keren banget ini Teh Najah sama Teh Aisyah. Oke, sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk Ian Vlogs. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Teh Najah, Teh Aisyah dapat bermanfaat teman-teman semuanya. Jadi teman-teman mungkin yang di Indonesia, mahasiswi, teman-teman putri yang ingin belajar di luar negeri atau khususnya di Al-Qasim University, nanti bisa kontak bisa mana aja. Nanti saya taruh itu ya, nggak apa-apa ya. Nomor HP di sini nggak jadi masalah untuk komunikasi. Instagram. Atau akun PPI juga bisa. Oh boleh. Nanti insya Allah nanti saya akan taruh di kolom deskripsi. Saya terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Insya Allah saya cuma bisa berdoa biar sukses. Amin. Insya Allah tambah berkah ilmunya di Indonesia dan tambah kuat. Yang penting sehat ya untuk kondisi saat ini. Terima kasih sudah bergabung. Teman-teman cukup dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.